Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar hari ini. Kali ini kita akan belajar mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Pertama, kita belajar mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, lalu membandingkan berat benda, dan yang terakhir mengurutkan berat benda. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Benda-benda di sekitar kita mempunyai berat. Banyak sekali ya benda-benda di sekitar kita. Kita dapat mengukur benda-benda di sekitar kita dengan menggunakan timbangan. Timbangan merupakan alat ukur berat dengan menggunakan satuan baku, misalnya dalam satuan gram atau kilogram. Kali ini kita akan belajar mengukur berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku artinya ukurannya bisa berubah. Seperti misalnya kita mengukur berat benda dengan menggunakan kelereng. Berat setiap kelereng bisa saja berbeda-beda. Maka hasil pengukuran pun tidak selalu sama setiap mengukur berat dengan satuan tidak baku. Kita dapat membuat timbangan sederhana untuk mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Ini dia contoh timbangan sederhana yang akan kita pakai. Mari kita mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Alat apa sajakah yang kita perlukan? Yang pertama, kita memerlukan hanger. Yang kedua, kita memerlukan kantong. Lalu kita memerlukan kelereng, koin, botol, kaleng, dan buku. Perhatikanlah cara mengukur berat benda dengan satuan tidak baku berikut ini. Pertama, siapkanlah sebuah gantungan baju atau hanger. Kemudian gantungkan dua buah kantong pada dua sisi hanger. Masukkanlah benda yang akan kita ukur di salah satu kantong. Kemudian masukkanlah kelereng ke dalam kantong satunya, satu persatu sampai berat kantong di sisi kiri dan di sisi kanan seimbang. Kemudian catatlah hasil pengukuranmu dalam bentuk tabel. Benda yang pertama kita ukur yaitu botol, diukur dengan menggunakan kelereng dan koin. Perhatikan tabel berikut ini. Berat botol sama dengan 2 kelereng dan berat botol sama dengan 7 koin. Selanjutnya kita akan mengukur berat kaleng dengan menggunakan kelereng dan koin. Perhatikanlah, berat kaleng sama dengan 4 kelereng dan berat kaleng sama dengan 14 koin. Lalu kita mengukur berat buku dengan menggunakan kelereng dan koin. Perhatikanlah, berat buku sama dengan 3 kelereng dan berat buku sama dengan 10 koin. Setelah kalian perhatikan, apakah berat benda ketika diukur dengan menggunakan kelereng dan menggunakan koin sama? Ternyata mengukur berat benda dengan menggunakan kelereng dan koin hasilnya berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh alat ukur yang digunakan. Berat kelereng dan koin berbeda, maka hasil pengukuran pun akan berbeda pula. Membandingkan berat benda.
Setelah dapat mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, mari kita membandingkan berat benda. Perhatikanlah gambar berikut ini. Berat botol sama dengan 2 kelereng, sedangkan berat kaleng sama dengan 4 kelereng. Manakah benda yang lebih ringan? Ya, betul. Ternyata benda yang lebih ringan adalah botol dengan berat 2 kelereng. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Berat buku sama dengan 3 kelereng dan berat botol sama dengan 2 kelereng. Manakah benda yang lebih berat? Ya, kamu betul. Benda yang lebih berat adalah buku dengan berat 3 kelereng. Mengurutkan berat benda. Setelah dapat membandingkan berat benda, marilah kita mengurutkan berat benda. Perhatikanlah gambar berikut ini. Berat buku sama dengan 3 kelereng, berat kaleng sama dengan 4 kelereng, dan berat botol sama dengan 2 kelereng. Manakah urutan benda dari yang teringan? Ya, betul. Urutan benda dari yang teringan yaitu botol, buku, kaleng. Manakah urutan benda dari yang terberat? Kebalikannya, urutannya yaitu kaleng, buku, botol. Nah, bagaimana materi kita hari ini? Semoga dimudahkan anak-anak untuk belajar ya, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sampaikan, terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Tetap jagalah kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.